Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin saya ambil waktunya sebentar untuk menjelaskan tentang diseminasi 7 jurus BK Hebat yang kami ikuti pelatihan di Banda Aceh kemarin untuk pemilihan fasilitator daerah. Jadi kami dikasih pelatihan sama fasilitator nasional dan pihak BGTK untuk melaksanakan diseminasi kepada guru-guru dan rekan sejawat di sekolah. Baik, tampilannya Pak, ini yang pertama diseminasi 7 jurus BK Hebat. Nah, dengan semangat memperkuat sinergi antar guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi seluruh murid. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pendamping tumbuh kembang murid agar menjadi pribadi yang cerdas secara akademik, matang secara emosional, dan kuat dalam karakter. Di tengah tantangan era digital, mulai dari cyberbullying, kecanduan gawai, penurunan empati, hingga krisis kesehatan mental, peran guru dalam mendampingi murid semakin krusial. Pendampingan tersebut tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada guru BK, karena jumlah guru BK di Indonesia baru mencapai sekitar 42,5% dari kebutuhan nasional. Nah, melihat kondisi ini, Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal GTK mengembangkan program 7 jurus BK Hebat yang dirancang agar seluruh guru, termasuk guru non-BK, mampu memiliki keterampilan dasar dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada murid. Jadi ini Pak, Bu, kemarin kami ikut pelatihan di Banda Aceh diajarkan oleh fasilitator nasional yang mereka dikasih pelatihan itu di Jakarta. Jadi kami dari Luas ada 6 orang guru BK yang dipanggil ke Banda Aceh untuk nanti memperkenalkan 7 jurus BK ini kepada guru non-BK. Kenapa? Karena setiap guru kita sekarang kan menjadi guru wali Pak. Jadi nanti ada tugas guru wali itu seperti guru BK juga, bisa membimbing siswa. Bukan berarti harus menjadi guru BK, tapi artinya tugas untuk membimbing itu juga dikuasai oleh guru non-BK. Karena guru BK tadi masih kebutuhannya masih kurang, masih 42,5% dari seluruh kebutuhan nasional. Nah, mengapa guru non-BK perlu mempelajari 7 jurus BK Hebat? Yang pertama, karena keterbatasan guru BK. Dengan keterpenuhan tenaga BK yang masih terbatas, guru mata pelajaran dan wali kelas diharapkan menjadi pembimbing pertama bagi murid di kelasnya. Karena Bapak Ibu secara jam pelajaran itu kan BK nggak ada di kelas. Ya, BK nggak masuk kelas. Jadi Bapak Ibu guru mata pelajaran dan wali kelasnya yang menjadi pembimbing pertama bagi murid di kelas. Karena Bapak Ibu yang paling tahu seperti apa siswa di kelas, seperti apa perkembangan mereka setiap hari. Karena guru BK kan hanya memantau dari luar, artinya tidak masuk ke dalam kelas, hanya memantau dari luar seperti apa siswa ini. Jadi kami menerima informasi dari Bapak Ibu sebagai guru pembimbing dan guru mata pelajaran di kelas untuk seperti apa ini anak di kelas. Jadi kami menerima informasi itu dari Bapak Ibu. Nah, yang kedua, tantangan psikososial yang semakin kompleks. Murid ini menghadapi tekanan akademik, pengaruh media sosial hingga pencarian jati diri. Guru yang berinteraksi langsung setiap hari menjadi pihak paling strategis untuk mendeteksi dan membantu sejak dini. Karena seperti tadi Pak saya bilang, yang masuk di kelas setiap hari kan Bapak Ibu, ya bukan kami guru BK. Jadi yang setiap hari melihat siswa itu seperti apa itu Bapak Ibu di kelas. Gitu. Kami juga ikut memantau, tapi tidak setiap hari dari dalam kelas. Paling kami cuma dari luar, kami bisa melihat seperti apa siswa itu. Ya, jadi yang paling tahu itu Bapak dan Ibu yang masuk setiap hari ke dalam kelas, yang berinteraksi langsung setiap hari, yang menjadi dia paling strategis untuk mendeteksi dan membantu sejak dini. Mungkin ada keluhan dari siswa, Bapak Ibu lah orang pertama yang bisa membantu siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, transformasi peran guru sesuai Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Setiap guru kini berperan sebagai pendamping akademik dan karakter murid, bukan sekedar mata pelajaran. Ya, guru wali tadi ya Bapak Ibu ya, jadi kita semua termasuk guru BK itu menjadi guru wali. Ya, jadi ada tugas kita untuk mendampingi siswa sekitar 7 atau 8 orang kalau di sini untuk mendampingi tumbuh kembang mereka sebagai pendamping akademik dan karakter murid. Jadi nggak cuma mendampingi secara akademik, secara di kelas, tapi juga karakter. Kita kan turun ya Pak ya, kalau misalnya siswa nggak datang ke sekolah, kita juga turun ke rumahnya gitu. Jadi itu juga salah satu bentuk kepedulian kita terhadap siswa yang kita menjadi guru walinya. Nah, ditemukan pemahaman dan keterampilan
dilakukan dalam layanan BK agar pembelajaran lebih bermakna dan berorientasi pada perkembangan murid. Kemudian 7 jurus BK hebat dalam praktik sehari-hari guru di sekolah. Nah, 7 jurusnya Pak, itu ada 7 jurus BK. Yang pertama, kenali potensi. Itu apa? Memahami gaya belajar, minat, dan kekuatan siswa. Sekali lagi, 7 jurus ini yang harus Bapak Ibu kuasai. Di samping kami sebagai guru BK, Bapak Ibu juga harus tahu. Jadi tentang gaya belajar siswa, minatnya, dan kekuatan siswa itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada kelola emosi. Itu tentang menciptakan suasana kelas yang tenang dan mengajarkan regulasi emosi. Yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Itu menemukan daya juang dan growth mindset. Artinya kita membantu siswa untuk bagaimana caranya mereka tetap bertahan, ya, menumbuhkan daya juang. Jadi ketika mereka terjatuh, itu bagaimana cara mereka bisa bangkit lagi. Dan growth mindset tentang pemikiran bertumbuh. Jadi nggak cuma mikir kalau udah gagal ya udah gagal gitu, mereka nggak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Kemudian yang keempat ada jaga konsistensi, yaitu menanamkan disiplin positif tanpa hukuman. Kita membiasakan Pak di sekolah itu kita jangan pakai lagi hukuman, gitu. Jadi bagaimana caranya hukuman yang kita kasih itu adalah hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang misalnya kita pukul siswa atau hukuman yang buat dia kesakitan. Tapi bagaimana hukuman itu yang mendidik, misalnya mereka kita suruh membersihkan lingkungan sekolah, kan sama-sama lingkungan kita menjadi bersih gitu. Jadi menanamkan disiplin positif tanpa hukuman. Kemudian yang kelima ada jalin koneksi. Itu membangun komunikasi empatik antara guru dan murid. Jadi selama ini kan kalau siswa itu tahunya kalau guru itu takut. Tapi bukan takut, harusnya mereka segan aja ke kita. Jadi kok dengan kita mereka segan, bukan takut, artinya mereka bisa bercerita. Ya, bercerita tidak harus ke guru BK lagi Pak. Jadi kalau mereka nyaman dengan guru yang lain nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada masalah, saya selalu tanya ke siswa, kalau kamu nggak nyaman sama ibu, boleh kok kamu cerita ke yang lain. Kamu masih punya wali kelas, kamu masih punya guru wali, kamu masih punya guru mata pelajaran. Jadi terserah siswa mau bercerita ke siapa aja. Ya, kemudian yang keenam ada bangun kolaborasi, menguatkan sinergi antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah. Jadi kita sebagai guru bukan hanya dengan siswa, tapi juga dengan orang tuanya. Jangan nanti kalau kita, terutama untuk siswa yang kita menjadi guru walinya, kalau mereka nanti dipanggil ke sekolah, jangan kita nggak tahu ini orang tua siapa, atau kita datang ke rumahnya ini rumah siapa, kita nggak tahu orang tuanya. Jadi kita menguatkan sinergi antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah. Yang ketujuh itu ada menata situasi, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Itu ya Pak ya. Jadi untuk deep learning kan itu ya poin utamanya, bagaimana kita mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan untuk siswa. Ya, kemudian yang dampak positifnya. Nah, ini dampak positif untuk sekolah ketika seluruh guru mampu menerapkan 7 jurus BK hebat, maka iklim kelas menjadi lebih aman, positif, dan menyenangkan. Yang kedua, murid tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berdaya, dan berkarakter kuat. Kemudian masalah psikososial dapat dicegah lebih dini sebelum berkembang lebih jauh. Kenapa? Karena tidak harus mereka cari guru BK-nya, tapi dengan guru wali, dengan wali kelas, dengan guru pembimbing, mereka sudah bisa menyelesaikan itu. Artinya Pak, saya ada masalah ini, mereka bisa ceritakan. Atau Bu, Ibu guru wali saya punya masalah ini, ayo kita selesaikan bersama. Jadi itu nggak harus ke guru BK atau bahkan sampai ke kesesuaian dan ke kepala sekolah. Sudah selesai di guru mata pelajaran yang menjadi guru wali aja. Kemudian sekolah menjadi ruang tumbuh bersama, bukan sekedar tempat belajar. Jadi siswa itu merasa mereka tumbuh di sekolah ini, bukan cuma kalau sekolah, di sekolah kemudian kami belajar, enggak. Jadi di sekolah itu mereka bisa bertumbuh, artinya mereka bisa bercerita, bisa berkembang lebih baik di sekolah, bukan hanya sekedar mereka datang ke sekolah belajar, dapat ilmu terus pulang, gitu. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh guru semakin siap untuk menjadi pendidik sekaligus pendamping yang hebat, sejalan dengan semangat 7 jurus BK hebat, agar setiap murid tumbuh bahagia, berdaya, dan berkarakter mulia. Baik Bapak Ibu, sekian paparan diseminasi saya yang dapat saya bagikan ke Bapak Ibu, mungkin bisa diterapkan kepada siswa kita mulai hari ini ya Pak ya.
Jadi nanti siswa juga merasa bahwa kami nggak harus ke guru BK, artinya BK itu nggak ditakuti lagi. Ya wali kelasnya juga bisa jadi guru BK, guru pembimbingnya juga bisa jadi guru BK, guru mata pelajaran juga gitu. Jadi nggak harus mereka kalau ada masalah ke guru BK langsung, enggak. Jadi bisa selesai di Bapak Ibu sebagai guru wali dan sebagai guru mata pelajaran. Mungkin ini Pak yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya mohon saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.